Semut tuh kalau misalnya ada penghalang, dia waktu jalan ke penghalang itu, apakah dia berhenti terus habis itu kembali lagi? Nah, semut yang semut lakukan apa? Dia pasti mencari jalan di kiri, lewat kanan, ke atas, bahkan tembus ke bawah. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Corina Jo dari GMS Balikpapan. Dan seperti biasa nih yang selalu menemani kita dalam Marketplace Wisdom ada Ko Fandi nih ya. Yang pastinya hari ini bakal menyampaikan satu juga firman yang akan menguatkan kita mengenai value-value di Marketplace ya Ko ya. Dan juga nantikan narasumber kami yang akan memberikan kekuatan lebih lagi melalui kesaksiannya. Oke, kalau gitu Ko Fandi, apa hari ini yang ingin dibagikan kepada kami? Oke, saya hari ini tertarik untuk membahas tentang temanya nih ya, bisnis autopilot mungkinkah gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kita coba lihat dulu di Keluaran 18 ayat 17 sampai 18, habis nanti lompat ke ayat 25 dan 26. Jadi ini ceritanya tentang mertuanya Musa, Yitro, Imam Yitro yang mengunjungi Musa, terus Musa ternyata menjalani dengan capek gitu ya ketika dia mau memimpin, dan ayat 17 mengatakan tetapi mertua Musa menjawab Musa, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa beserta dengan engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya sendiri. Lalu lompat ke ayat 25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili oleh mereka sendiri. Jadi pada saat ini sebenarnya ini adalah hikmat yang cukup universal gitu ya, bahwa mertuanya Musa itu memberikan Musa saran gitu bahwa segala sesuatu tidak boleh dihandle sendiri. Nah, ini bisa menjadi satu hikmat dan pewahyuan tersendiri bagi kita, khususnya bagi kita yang sekarang ini mungkin struggle memikirkan saya mau mengembangkan bisnis nih, tapi gimana, mampu atau enggak gitu ya. Nah, di sini ada pentingnya untuk masalah memberikan kepercayaan kepada orang, yang berarti itu mendelegasikan tugas tanggung jawab seperti itu. Tapi tetap perlu untuk training, memberi visi gitu ya. Tetap perlu untuk memberikan value-value. Jadi biar orang yang didelegasikan ini secara kultur perusahaan dia juga bisa menjalankannya dengan baik. Nah, dengan seperti itu, maka intinya sebenarnya apa? Intinya adalah Tuhan ingin kita efektif dan efisien dan juga hidup secara maksimal untuk memultiplikasikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan juga ingin memberkati kita secara persiapan dan secara kapasitas. Dan apa yang Musa lakukan, itu ternyata Musa juga secara kapasitas pasti akan bermultiplikasi berlipat-lipat. Karena ada banyak hal yang sebenarnya mungkin secara rutin atau mungkin hal-hal yang bisa didelegasikan, itu ternyata sudah beres gitu ya, dengan ketika mendelegasikan pada pemimpin yang 1000, 100, 50, dan 10. Jadi tugas kita sebenarnya ketika kita berbisnis atau kita berkarir, kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya berbisnis, yang penting cuan, profit gitu ya, terus habis itu menumpuk aset. Enggak, kita harusnya juga raising leaders gitu. Nah, itu yang berbisnis, yang berkarir juga gitu ya. Ketika nanti kita ternyata bisa membuat menciptakan leader-leader baru di bawah kita, tentunya kita juga akan dipromosikan. Begitu. Nah, sekarang oleh karena itu mari kita sama-sama fokus pada visi, pada plan dan pengembangan. Kalau misalnya kita bisa delegasikan hal-hal yang rutin, hal-hal yang mungkin bisa kita delegasikan, jadi kembali lagi kita bisa fokus pada visi, plan, pengembangan dan juga faktor X. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita masih terikat dengan banyak hal yang secara rutin dan kita akhirnya hal-hal yang itu aja, maka kita nggak bisa fokus pada visi Tuhan, kita nggak bisa fokus pada rencana Tuhan, kita nggak bisa fokus untuk ekspansi, dan kita juga mungkin agak kepontang-panting gitu ya ketika ada faktor X, misalnya ada apa gitu ya, sesuatu yang buruk terjadi, tidak diduga gitu ya, atau bahkan ada kesempatan baru lewat, itu akhirnya jadi terlewatkan gitu, nggak bisa kita tangkap. Jadi autopilot untuk bisnis, yes, kita harus mungkin mulai memikirkannya, dan bagi beberapa kita yang mulai memikirkannya, nah mungkin nanti kita sambil ngobrol, kita kan bisa ngobrolin dengan lebih dalam lagi dengan narasumber gitu. Jadi semoga semua diberkati dengan ayat ini.
Oke, jadi autopilot gitu ya. Ini adalah Yes. suatu sistem bisa kita katakan Betul. seperti itu ya. Dan apakah mungkin? Sebenarnya sangat mungkin. Sangat mungkin. Betul. Apalagi zaman sekarang ya kok ya, Yes. di mana teknologi itu makin melakukan bagiannya gitu, membantu Yes. kita menyelesaikan beberapa perkara gitu ya kan. Oke, kalau gitu langsung aja nih ya rekan-rekan Marketplace Wisdom, kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi. Kali ini suami istri nih. Iya. Jadi hari ini secara spesial kita mengundang suami istri, yaitu ada Ko Henry dan juga C. Amel, di mana Ko Henry sendiri adalah pengusaha kurang lebih 15 tahun bekerja sebagai pengusaha ini, dan bagaimana lika-liku dan juga mungkin bagaimana struggle dan juga bagaimana overcome-nya ya Ko ya. Betul. Untuk Sampai bisa autopilot ya. betul. Langsung saja silakan India, Ko Henry dan juga C. Amel. Bisa mau berkenalan diri? Ya, halo semuanya, saya Henry, saya volunteer dari Gereja Mawar Sharon. Saat ini saya sedang menggeluti bisnis retail cat atau penjualan cat, dan ini istri saya. Halo semua, saya Amelia. Kami sedang melayani dia sebagai volunteer di penggembalaan sebagai tim leader. Terus saya juga saat ini melayani di BIC Menara Doa, Gereja Mawar Sharon, Balikpapan. Oh, Luar biasa. Toko cat ya, bukan toko cat. Toko kucing. Oh, beda. Beda nih jual ya. Oke, mungkin biar lebih mengenal lagi untuk Ko Henry dan juga Jamal, bisa menceritakan sedikit mengenai bisnisnya tadi ya? Ya, mungkin pertamanya kan dengar-dengar kan masih dihandle sendiri semua ya, sampai akhirnya nggak ada kesempatan untuk keluarga ataupun gereja, bahkan ibadah pun nggak sempet. Terus akhirnya kok jadi autopilot. Dan kira-kira autopilot itu kayak apa sih sebenarnya? Seperti itu. Ya, pertama kali saya buka bisnis ini kan 2008. Jadi sebelumnya itu saya ikut orang tua dulu, setahun sebelumnya itu di bidang bangunan ya. Jadi dia buka toko bangunan. Jadi saya dari awal belum pernah belajar tentang bisnis, menjaga toko. Itu belajarnya kan dari orang tua. Jadi bagaimana mereka menjalankan ya saya meniru dari situ. Jadi kasir dipegang sendiri, terus pesan-pesan barang sendiri, semuanya dihandle sendiri. Jadi pegawai hanya ada untuk membantu menjualkan barang atau mengambil barang. Jadi untuk tahapan bagaimana kedepannya tidak ada planning. Pokoknya adanya untuk jualan-jualan. Tidak ada tahapan untuk berkembang ke depan seperti apa. Nah, lalu ketika dipercayakan untuk buka sendiri di tempat yang lain ya, bukan di tempat yang sama, di tempat yang lain. Nah, ini saya mulai, jadi waktu dulu tuh di toko bangunan ini dari Senin sampai Minggu, nggak ada hari libur, terus buka. Nah, jadi waktu itu nggak bisa ke gereja, waktu itu sudah melayani sebagai segi leader. Nah, segi leader yang tidak pernah ke gereja. Dan waktu itu nggak ada online ya. Iya, Jadi benar-benar bolos nih Nah, ceritanya. jadi saya dulu Balikpapan kan hanya ibadah sekali, belum ada sore juga. Nah, jadi Minggu juga buka sampai siang, jadi sore kan tidak bisa ibadah. Jadi akhirnya ibadah tapi kan ke tempat lain. Jadi akhirnya segi leader hanya berfungsi waktu CG ya. Jadi waktu di ibadah tidak bersama anak-anak CG. Nah, terus waktu itu tidak dilarang juga, saya tidak boleh pergi ke gereja. Cuma kan saya bertanggung jawabnya kepada orang tua. Jadi orang tua buka ya saya membantu. Nah, saya pikir Tuhan kalau suatu kesempatan saya buka sendiri, saya akan menjalankan bagaimana yang Tuhan taruh ke dalam diri saya. Jadi saya ingin kayak di firman Tuhan kan kuduskan hari Sabat. Jadi saya punya pas hari Sabat kalau saya punya usaha sendiri. Akhirnya Tuhan kabulkan punya usaha sendiri ya, saya tetapkan hari Minggu saya libur, saya khususkan hari Sabat saya hari Minggu. Gitu. Jadi mulai jalan konsep orang tua tetap jalankan, kasir sendiri, jual sendiri, tidak ada pengembangan. Lalu suatu waktu saya ikut seminar bisnis ya, saya ikut seminar bisnis, digambarkan bahwa ada pengusaha juga, pengusaha makanan, dia bekerja begitu giat, orang suka makanannya, tapi begitu anaknya minta pendapat tentang PR atau tentang gambarnya, selalu bilang sibuk sampai anaknya besar terus habis itu dia terlibat narkoba, masuk rumah sakit, papanya sampai syok, sudah besar. Dari kecil tidak mengalami apa-apa, ternyata sudah besar seperti itu. Akhirnya tidak ada nilai-nilai yang ditanamkan pada anaknya, tidak ada firman Tuhan yang diajarkan juga untuk anaknya. Nah, jadi saya berpikir buat apa saya kerja
tapi keluarga saya berantakan. Nah, saya tidak punya waktu. Jadi waktu itu saya berpikir satuan dari waktu ini adalah kasih. Kalau kita mengasihi seseorang berarti kita invest waktu ke dalam diri mereka. Saya mengasihi anak saya berarti saya harus punya waktu buat anak saya. Saya mengasihi istri saya juga punya waktu. Saya mengasihi Tuhan, bagaimana saya punya waktu untuk Tuhan. Ya, jadi sangat penting sekali waktu. Jadi saya harus bagaimana memikirkan Tuhan, saya ingin punya waktu untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk keluarga, tapi juga pekerjaan tidak terbengkalai. Jadi saya memikirkan caranya bagaimana. Jadi waktu saya ingin kalau misalnya kan bisnis sudah berjalan, bagaimana kalau bisnis berjalan ini kan istilahnya saya yang menjalankan. Nah, kalau saya tidak menjalankan berarti orang lain harus bisa seperti saya. Ya, jadi kalau orang lain harus bisa seperti saya, berarti saya harus mendokumentasikan kalau caranya jualan itu seperti ini, nawarin produk seperti ini. Nah, akhirnya bisa berjalan sampai sekarang, puji Tuhan. Ya, berarti sekarang bisa autopilot nggak bisa ditinggal-tinggal gitu ya. Oke, kalau begitu Ko Henry kan tadi lahir dari kerinduan ya, kerinduan ingin adanya waktu dan juga ingin menanamkan value-value. Nah, terus untuk realitinya, waktu itu susah nggak sih sebetulnya waktu transisi kali ya, Ko ya, dari yang gayanya yang old banget menuju ke autopilot itu transisinya berapa lama dan sesusah apa sih? Ya, jadi waktu awal-awal itu kan namanya mindset sudah terbentuk seperti itu kan. Kita terbentuk kayak mental block ya, yang menghalangi kita, bisa enggak ya? Jadi misalnya kan kalau kita dengar-dengar berita dari luar, banyak penipuan, kalau misalnya kita percayakan orang lain, terus habis itu kalau sudah kita ajari sedemikian rupa orang itu keluar buka bisnis yang sama. Nah, terus jadi banyak hal yang membuat ini bakal enggak bisa. Jadi akhirnya proses transisi ini cukup waktu lama ya, jadi dari 2008 kira mungkin antara 2016 atau 2017 gitu baru mulai mau coba keluar dari situ. Jadi saya pernah dengar juga istilah kalau kita bilang semut ini kan pekerja rajin ya. Nah, semut itu kalau misalnya ada penghalang, dia waktu jalan ke penghalang itu apakah dia berhenti terus habis itu kembali lagi. Nah, semut lakukan apa? Dia pasti mencari jalan di kiri, lewat kanan, ke atas, bahkan tembus ke bawah. Nah, jadi saya berpikir, iya ya, kalau misalnya ada penghalang, kalau sama saya cuma berdiam diri, terus nggak berani, nggak mencari jalan, mencari solusi, berdoa, ya istilahnya berusaha dengan dengan sungguh-sungguh, nggak akan pernah bisa keluar dari penghalang itu. Nah, jadi saya belajar, cari mentor supaya bisa menghancurkan mental block itu. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada mental block, berarti saya bisa berkembang lebih banyak, pemikiran bisa lebih jauh. Sekarang tertarik tanya sama Amel nih. Nah, gimana before sama afternya nih? Gitu kira-kira apa yang seperti apa dampaknya? Jadi gitu ya. Yep. Ya luar biasa ya, karena kami ini waktu dulu sangat harus kemana-mana harus mikirin gimana ya toko gitu, kayak misalnya mau liburan ya biasalah, kalau ibu-ibu kan sukanya traveling ya tuh. Nggak cuma ibu-ibu. Ya. Jadi kita lebih kebutuhannya lebih banyak gitu ya. Nah lalu itu nggak bisa gitu, susah untuk kita itu bergeser keluarga berdua gitu, susah banget. Biasa tuh saya yang di toko atau Ko Henry yang di toko kayak gitu ya. Jadi kita harus gantian. Nah kalau hari ini luar biasa gitu ya, kita bisa tinggal bahkan siang-siang gitu. Biasa bisa masih ketemu sama Pastor John gitu ya, kita bisa ketemu sama teman-teman pelayan yang lain, bahkan kalau ada ministry gitu, misalnya kita harus mission trip pun kita bisa kayak gitu loh, karena toko ini sudah bisa ditinggal kayak gitu sih, luar biasa. Dia sangat berkembang banget. Nah sekarang pertanyaan gini, kira-kira walaupun autopilot kan nggak ditinggal total kan, sebulan atau setahun ditinggal nggak kan, nah, kira-kira porsinya berapa persen sih untuk tetap mengawasi gitu? Sehari misalnya atau seminggu kira-kira harus siapin berapa lama gitu? Ya, jadi dulu istilahnya saya terlibat di operasional. Jadi istilahnya saya pasti ada di sana. Nungguin gitu ya? Nungguin. Misal pun saya nggak melayani orang, saya tetap ada di secara fisik hadir, melihat oh ini seperti apa. Nah,
lalu bangunan ini saya rombak. Jadi dari bangunan lama, jadi kasir pasti menghadap ke depan. Kalau pelanggan datang pokoknya bayar di kasir. Jadi saya rombak, saya bikin satu konsep bagaimana kalau misalnya orang itu datang, dia merasakan bahwa yang melayani dia juga seperti itu, seperti saya melayani. Jadi saya bikin konsep showroom. Jadi showroom itu kan orang bisa melihat-lihat, megang, merasa. Nah, jadi istilahnya kayak saya kan bidang penjualan cat. Jadi kalau cat saya bawa ke sini, ini loh cat fungsinya ini, orang-orang udah ada bayangan. Tapi kalau cat ini dituang di suatu media, orang bisa pegang, bisa coba dengan kecap dilap bisa bersih. Nah, mereka begitu pulang mereka sudah yakin bahwa yang saya beli ini benar. Nah, kalau ada suatu waktu ada kejadian, saya sudah tahu ini pasti bisa. Nah, jadi saya mengajari mereka untuk tetap menggunakan alat supaya orang bisa merasakan bahwa apa yang mereka beli ini bukan cuma sekedar diomongin, bahwa mereka sudah mempraktekkan. Nah, terus saya mengambil keputusan bahwa kalau saya sama di sini orang akan memandang ke saya, tidak memandang ke tim. Ya, jadi saya pindahlah ke lantai 2. Saya bikin kantor di lantai 2, tim yang akan menangani penjualan. Nah, dari situ saya pantau bagaimana, jadi kalau kita mau pantau ini berkembang atau tidak, berarti kan harus ada indikatornya. Nah, indikatornya salah satunya kan omset. Omset, keuntungan berapa. Jadi kalau misalnya tahu indikatornya, oh ternyata dari bulan ini ke bulan ini naik, bulan ini ke bulan ini turun. Nah, jadi tahu indikatornya. Jadi saya tahu kinerjanya gimana. Terus dari sharing dari customer. Jadi ada Google komplain dari customer juga. Nah, jadi makanya saya sediakan customer juga feedback. Ya, saya juga sediakan tempat customer service. Kalau konsep toko kan tidak ada customer service. Kalau misalnya orang mau ngomel, kasih saran apa, ada tempatnya untuk dicurcol di tempat itu. Nah, jadi begitu dapat feedback, saya baca di misalnya Google Rating, saya baca di itu. Oh ternyata ada yang gini. Oh ternyata pelayannya pilih warna A dikasih B. Nah, dan dari situ saya bisa menilai. Oh ternyata tim saya seperti ini. Nah, sampai begitu ada yang benar-benar puas. Nah itu berarti saya melihat bagaimana kerjasama tim. Nah sampai suatu saat itu ada pegawai bank yang saya biasa pergi ke bank tersebut. Dia bilang, oh ini pemiliknya deposit ya? Iya. Oh saya kemarin pernah pergi sana. Lalu saya tidak kerasa bahwa saya di sana itu sampai 3 jam. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol, makan sambil minum ngobrol 3 jam ini ya oke ya. Tapi kalau milih chat 3 jam itu cukup lama. Jadi dia menyampaikan, oh saya senang dilayani seperti itu. Terus habis itu semua dilihatkan seperti apa. Nah, yang saya kagetnya dia bilang kalau sudah selesai melayani saya kan ada tim lain yang melayani pelanggan customer yang lain. Nah, dia bingung. Ternyata bukan dia saja yang dilayani seperti itu, yang lain juga. Nah, berarti kan saya tahu, tim saya ini melakukan apa yang saya harapkan mereka lakukan. Nah, kalau misalnya dari saya melakukan juga akan melakukan seperti itu. Luar biasa, ini inovasi ya kok ya? Betul. Tapi pertanyaan saya belum kejawab. Oh, iya. Yang kira-kira sediakan waktu berapa lama untuk pengawasan dengan atau bisa ditinggal secara total atau kira-kira mendingan kan kadang-kadang teman-teman mau tanya nih saya mau tinggal seminggu aman nggak, tinggal sebulan aman nggak, atau saya harus kira-kira berapa kali hadir gitu. Ya kalau misalnya ditinggal seminggu aman, tinggal sebulan aman kan, kita bisa pantau dari CCTV terus dari omset itu, cuma saya perlu tahu kondisi lapangan. Jadi kalau misalnya sesekali saya mau datang, jadi setiap hari misalnya saya nggak datang kantor bisa. Nah, cuma kan perlu tahu kondisi lapangan. Jadi kalau kita misalnya lihat CCTV, kadang ada spot-spot tertentu yang tidak kelihatan. Atau enggak misalnya kalau misalnya saya datang, itu misalnya ada dari customer yang misalnya komplain atau misalnya customer itu minta sesuatu atau enggak, kadang misalnya ada orang baru, standar pelayanan tidak sama. Ini kan enggak bisa tahu dari CCTV. Nah, jadi kalau misalnya secara keseluruhan mau ditinggal 1 bulan pun tidak ada masalah. Nah, kita tinggal lihat dari indikator atau dashboardnya perusahaan seperti apa.
Menarik. Tadi cukup menarik adalah idenya yang inovatif sih menurut Betul. saya, Ko Fandi. Siapa yang berpikir yang biasanya showroom tutup mobil, ini jadi untuk chat. Yap. Ya kan, jadi Betul, ada betul. value sangat inovatif juga yang sudah dikembangkan oleh Ko Henry. Dan ada customer experience juga ya. Iya. Tadi ada misalnya kecap gitu ya, terus itu apa? Ternyata bisa dibersihin. Nah, Itu yang bikin tadi lama ya, Betul. karena mungkin Betul. nyobain satu-satu Nah. kali ya. Ko, ya. betul. Oke, kalau boleh tahu, ini apakah juga dihadapi oleh Ko Henry nih kan tadi ya mengenai kepercayaan atau mendelegasikan ke orang nih, berarti karyawan di sini kan. Nah, tapi kan kita juga kadang-kadang mendapati realita di lapangan bahwa sering sekali karyawan tuh datang dan pergi. Turnover ya. Turnovernya lumayan. Apakah itu juga dialami atau ada tips nih gimana sih supaya bisa bikin karyawan stay lebih lama? Mungkin kayak gitu ada nggak ya, Ko? Ya, kalau dari yang saya alami, karyawan lebih lama berarti gajinya lebih tinggi. Betul sekali ya, Ko ya. Ya, istilahnya gajinya atau insentifnya yang menjanjikan. Jadi dulu kan sistem dulu saya tidak ada konsep untuk memberikan insentif lebih kepada karyawan. Nah, sekarang ada insentif. Jadi dia kerja, orang yang kerja lebih banyak atau lebih maksimal pasti akan dapat hasil yang lebih banyak. Nah, jadi kita sistem adil. Jadi kalau dari pertama kali dia masuk kita sudah bilang bahwa kita di sini ada jenjang karir. Ya, jadi kadang orang mau masuk di suatu tempat, mereka kalau ya kita berikan ini loh visinya atau kita bilang ini loh, kamu kalau di sini kamu punya tujuan. Nah, jadi kalau mereka bekerja hanya ala kadarnya, bisa jadi mereka di sana lebih menarik, di sana lebih bagus. Kadang juga gaji bukan suatu patokan. Kadang ada apa yang bisa membuat apakah saya bisa berkembang, apakah dia mendapatkan suatu nilai dari yang dulu nggak bisa apa sekarang bisa, kan berbeda. Apa yang bisa kita jadi kalau kita prinsipnya bekerja ya kayak firman Tuhan, bagaimana saya bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, itu kita bekerja dengan maksimal. Jadi kita bukan memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan orang lain, kita memikirkan usaha kita atau kita memikirkan customer kita. Kita bagaimana supaya pegawai ini punya taraf kehidupan yang lebih baik, bagaimana pelanggan ini datang dia akan merasa sangat puas, seperti kalau saya customer, saya datang, saya mau beli. Nah, jadi bagaimana saya memposisikan bahwa ini kerjaan layak untuk diseriusi, ditekuni. Jadi mereka punya visi, oh ya bahwa saya nanti ke depan bakal jadi kepala cabang. Nah, mereka punya bahwa kepala cabang itu bukan jangan sampai situ, ada step lagi. Jadi mereka punya impian yang mereka bisa wujudkan kalau mereka mau bekerja di sini, gitu. Luar biasa, seakan diberi mimpi gitu ya. Ya, betul. Tapi bukan cuma mimpi ya, tapi juga realisasi juga. Betul. Saya tertarik gini, Anda berdua kan handle ini ya, bisnis yang sama ya. Nah, gimana caranya menjaga kekompakan gitu ya? Karena biasanya kadang-kadang kan masalah di kerjaan dibawa pulang ke rumah gitu ya. Akhirnya di kerjaan udah nggak sehati atau nggak sepakat dibawa ke rumah, ntar efeknya ke anak-anak gitu ya. Nah, itu gimana cara menghadapinya? Kalau mungkin saya dari ini ya, Amel ya. Oh ya. Boleh. Nah. Jadi nambahin kali ya. Nah, betul. Iya, kalau biasanya sih kami kayak beberapa kali sering ya, maksudnya nggak mungkin lah ya nggak ada beda pendapat dalam kerjaan juga. Tapi kita juga ada pembagian tugas gitu ya. Ada pembagian tugas. Cuma kalau misal seperti ini kayak kemarin mau buka cabang gitu ya, saya tuh kadang memikir nggak perlu lah, enak gini aja sudah cukup, nggak perlu gitu kan. Tapi suami saya mau gitu kan. Nah kami sempat kayak nggak enakan gitu. Nah tapi saya doa, maksudnya saya bilang gini, Tuhan jangan sampai gitu ya saya ini jadi istri yang menghambat gitu untuk suami itu berkembang gitu. Terus ya kita tanya gitu loh, apakah memang ini yang Tuhan mau kayak gitu. Kalau misalnya memang ini yang Tuhan mau, ya semuanya akan dibukakan kayak gitu. Terus saya juga pernah mikir juga, ya kayaknya saya ini seperti kayak mobil gitu ya, kayak kita ini kayak mobil. Kalau dia itu bagian gasnya dia ini ngegas gitu ya, pokoknya ayo maju gitu. Saya ini remnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mobil ya, kalau kita nggak ngegas ya kita nggak akan maju gitu. Tapi kalau kita ngegas terus ya no bro, jadi tetap perlu namanya rem kayak gitu. Jadi ya kami sih saling melengkapi sih di area itu. Jadi kalau ada masalah ya sudah selesai ya selesai. Jadi nggak kita bawa
bete di rumah gitu, enggak sih. Ya istilahnya sampai matahari terbenam cukup. Oh. Bisa selesai. Betul-betul singkat ya, diselesaikan secepat mungkin ya. Betul. Terus juga kalau misalnya boleh tahu nih planning ke depan kali ya, planning ke depan daripada Ko Henry dan juga Cek Amel nih apa? Kan tadi kelihatannya Ko Henry mau ngegas banget nih. Nah, jadi bagaimana cerita tuh? juga sekarang ada berapa cabang Bang, gitu betul. ya. Oh, iya. Ada berapa Kan kita cabang? taunya satu, tapi tadi kan ada clue-nya, ada cabang. Oh iya. Ya, jadi untuk awal-awal kita 2 cabang, lalu kemarin setahun terakhir ini kita tambah 2 cabang lagi. Jadi totalnya untuk di Balikpapan itu 3 cabang, yang satunya lagi di Penajam di area IKN, ibu kota IKN itu 1 cabang. Ya, jadi totalnya ini sekarang 4 cabang. Nah, jadi ke depan kita juga pingin ada cabang-cabang di kota-kota besar di Kalimantan, tapi setahun ke depan kita mengarahnya ke area Samarinda, ke Kalimantan Timur. Nah, satu pertanyaan saya nih, ini kan sebagai toko cara pasti sebagai ini ya, sebagai distributor atau mungkin seller gitu ya. Nah, kadang kan secara margin ini terkadang bisa terbatas ya, karena ditentukan oleh distributor atau ditentukan oleh pabrik gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Kenapa kok bisa memberikan added value? Itu padahal kan biasanya orang-orang bilang, oh ini margin udah tipis, udah banding-bandingan sama toko lain. Nah, itu yang bikin saya tanyakan. Tipsnya apa? Kiat-kiatnya? Jadi kalau margin ini relatif. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan yang terbaik, service yang terbaik buat customer, apa yang kita tabur, ini kan kita tuai kemudian. Ya, jadi ada namanya kalau misalnya kita mau ngejar margin yang besar, nah itu berarti volumenya lebih sedikit. Tapi kalau kita margin yang kecil, volumenya akan besar. Ya, jadi kalau volumenya besar, itu kan bisa mencukupi untuk kebutuhan lainnya. Nah, jadi kita tanamkan bahwa, misalnya kita bukan ketemu orang kita pikirkan uangnya, tapi kita pikirkan bagaimana kita terus bisa memberikan manfaat pada orang. Jadi hubungan kita yang sama customer bukan cuma hubungan 1 hari ketemu terus habis itu tidak Bukan pernah hit ketemu and run lagi. gitu ya. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan supaya begitu mereka ada sesuatu yang kendala, mereka tahu harus cari kemana. Mereka tahu siapa yang membantu mereka. Jadi hubungan jangka panjang ini yang kita pentingkan. Jadi tetap ada budget gitu ya untuk yang added value, untuk customer experience lain-lain, itu memang harus ada investasi khusus sehingga akhirnya orang jadi tertarik datang. Kita new customer dapat, repeat ordernya juga dapat, terus customer yang referensikan juga dapat gitu ya. Seperti itu, keren. Oke, kalau gitu yang terakhir kali ya kalau dari saya sih, kalau misalnya Ko Fandi ada lagi tantangannya nih, tantangan yang pastinya dari sistem ini, autopilot ini, dan kedepannya tuh mau jadi gimana? Tantangannya dalam mengaplikasikannya. Tantangan yang pertama tadi sudah saya ceritakan tentang mental dari ikut orang tua seperti itu. Untuk menghancurkan mental itu, menembus mental itu perlu waktu. Nah, kalau saya cukup lama. Yang kedua SDM. Ya, tadi yang sudah bicarakan SDM ini untuk kita mengajari SDM itu perlu waktu. Nah, terus habis itu perlu waktu juga untuk implementasi budaya. Budayanya apakah sesuai dengan apa yang saya mau atau perusahaan mau. Jadi untuk SDM ini juga kadang keluar masuk kan, untuk begitu ada pegawai yang baru lagi perlu ngajari lagi. Tapi ya seperti yang tadi dari firman Tuhan, semua perlu delegasi. Jadi kalau kita perlu, ya kalau misalnya namanya pegawai keluar masuk itu pasti sering terjadi di mana-mana, pasti ada aja. Nah, cuma bagaimana kita ya minta hikmat Tuhan bahwa Tuhan pertemuan kita dengan orang yang tepat. Ya. Dan kalau kita menjalankan bisnis sendiri, mau coba sampai berapa ribu kali, kalau tidak ada ketemu orang yang tepat ya sia-sia. Nah, tapi kalau Tuhan pertemukan, Tuhan yang mempertemukan, kita akan ketemu dengan orang yang tepat, dan dia akan ditaruh di posisi yang tepat. Mungkin Amel mau nambahin? Ya,
Kalau saya sih ini ya lihat maksudnya dari HRD ya. Kalau HRD ini apa tantangan yang terjadi gitu. Tapi dengan ini kemarin tuh suami saya itu kayak punya gini. Gimana caranya supaya orang yang misalnya dia mungkin nggak pintar gitu ya, nggak pintar, tapi dengan sistem yang ada yang dibuat itu mereka lihat aja, baca aja dia ngerti gitu loh apa yang harus dilakukan seperti itu sih. Nah itu saya benar, oh iya ya benar juga ya, dengan kayak gitu kita nggak ngajari orang baru itu nggak terlalu susah sampai seperti kalau kita apa namanya nggak ada sistem itu sih. Ya, jadi Corin hari ini kita bisa belajar banyak gitu ya bagaimana sebenarnya bisnis autopilot itu sebenarnya mungkin gitu ya. Betul. Memang tetap perlu tips dan trik dan hikmat khusus gitu ya. Tapi bukannya nggak mungkin gitu. Toh juga dengan status yang sama gitu. Apakah ngambil barang dari distributor dan sebagainya. Pokoknya yang penting kita ada investasi atau fokus ke sesuatu yang fokusnya ke customer experience harusnya tetap bisa gitu ya. Betul. Malah bisa buka cabang. Itu Seperti dia. itu. Jadi sejak ada autopilot malah justru Yap, bisa makin betul. berkembang. Jadi Betul. thank you banget ini Ko Henry dan juga Cik Amel untuk sharingnya, dan bisa dong mungkin doain juga nih yang bagi mungkin rekan-rekan marketplace wisdom semuanya yang kedepannya yang jadi termotivasi nih ya. Betul. Yang termotivasi Tapi juga sebelum untuk mendoakan saya juga ini nih bagi teman-teman yang anggota jemaat Gereja Marsyaron gitu yang punya NIJ pastinya bisa akses app-nya Biskon gitu karena ini kita juga denger nih bahwa dari Bro Henry sama Sis Amel ini ternyata pada beberapa waktu yang lalu mendapatkan order yang lumayan oke gitu ya dari aplikasi GMS Biskon. Jadi Anda bisa juga memanfaatkan aplikasi ini untuk dari jemaat sama-sama memberkati jemaat gitu. Ya. makanya. Jadi langsung download aja nih ya di App Store dan juga Android juga udah. Ya, itu ada di dalam aplikasi GMS Church. Oh, sudah ada di Betul. GMS Church juga ya. Jadi langsung aja bisa dicari yang GMS Diskon. GMS Business Connections. Oke, kalau gitu silakan untuk dari Ko Henry atau C Amel yang juga bisa berdoa untuk rekan-rekan Marketplace Wisdom. Yap. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang, setiap tim yang akan melihat Marketplace Wisdom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tahu isi hati mereka, Tuhan yang tahu kerinduan mereka Tuhan untuk memiliki sistem untuk dapat menjalankan bisnis secara autopilot. Kami percaya Tuhan yang berikan hikmat bagaimana cara mereka menjalankan, juga ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan kami percaya Tuhan yang bukakan jalan untuk mereka dapat menjalankan bisnis mereka Tuhan, dan dapat menembus setiap penghalang-penghalang bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan juga sertai setiap langkah mereka ke depan, visi misi Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu sertai Tuhan yang membuat berhasil dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin mereka untuk mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, tapi mereka terus mengandalkan Tuhan dalam menjalankan bisnis mereka. Kami percaya Tuhan pertemukan koneksi-koneksi yang tepat, juga setiap apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan jawab satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ko Henry thank dan you, juga Bro Henry, Sis C Amel. Pastinya ini sangat memberkati ya Betul, Ko pasti. Fandi ya. Dan bagi kamu juga rekan-rekan Marketplace Wisdom yang merasa ini sangat memberkati, bisa di-share ya ke semua teman-temannya, dan juga pastikan jangan lupa subscribe dan juga like konten ini, bahkan komen juga nih bisa juga ya. Dan sampai ketemu lagi tentunya di konten-konten kami yang memberkati lainnya. Bye-bye.